Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Gudang Garam kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Gudang Garam ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha rokok. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan rokoknya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, selesai membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Gudang Garam. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Surya Duta sebesar 69,29%, Surya Mitra sebesar 6,26%, dan masyarakat sebesar 24,45%. Dan teman-teman, ini merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh Gudang Garam. Jadi ada SKT, SKM, sama LTN-nya. Dan untuk lebih detailnya, teman-teman bisa langsung ke websitenya Gudang Garam untuk mendapatkan produk-produk apa yang mereka miliki. Untuk dari segi pendapatan, kita bisa lihat dari 2014 sampai 2021 ini selalu konsisten mengalami kenaikan. Dan secara kuartal 2 mengalami kenaikan sebesar 12,8%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 5,9%. Untuk dari segi net profitnya mengalami penurunan, dan penurunan kuartal kedua ini sebesar 39,5%, dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 39,5%. Dan teman-teman, di sini tadi kita bisa lihat dari segi revenue-nya mengalami kenaikan, tetapi dari segi net profit selalu mengalami penurunan. Jadi ini salah satu penyebab dari cukai rokok ya teman-teman, yang dimana membuat harga produksi dari rokok itu mengalami kenaikan. Yang kedua adalah memang dari Gudang Garam saya lihat masih tidak menaikkan dari harga jualnya ya teman-teman. Terus dari segi asetnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 1,5%. Untuk dari segi utang mengalami penurunan, dan ini bagus, dan penurunannya sebesar 5,6%. Untuk dari segi modal juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 3,9%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah MPM atau net profit margin. Untuk 2021 ini hanya sekitar 3,8%. Jadi masih di bawah dari rata-ratanya di atas 8%. Dan untuk 2020 pun pada mengalami penurunan, dan penurunannya menjadi 6,64%. Tetapi untuk 2021 ini memang penurunan dari segi net profit marginnya yang sangat kerasa ya teman-teman. Terus untuk dari segi EPS-nya di 2391, dan membuat pernya di 13,72. Pada dari segi pernya mengalami kenaikan karena dari segi EPS-nya mengalami penurunan lebih dalam dibandingkan dari penurunan dari segi harganya. Terus untuk dari segi book value sekarang di 31.599, dan membuat PBV-nya di 1,04 kali. Jadi untuk dari segi PBV ini sudah hampir mendekati di bawah 1 ya teman-teman. Dan kalau secara histori untuk Gudang Garam ini untuk PBV-nya selalu di atas 2. Terus untuk dari segi DR-nya di 0,31 kali, ini bagus, yang dimana DR-nya masih di bawah 1. Dan selama 2014 sampai sekarang pun memang konsisten untuk dari segi DR-nya di bawah 1. Untuk dari segi ROE-nya di 7,57%. Jadi ini sudah di bawah 9% yang saya anut. Dan bahkan dari histori pun dari Gudang Garam ini selalu di atas 10% ya untuk dari segi ROE-nya. Terus untuk ROA-nya di 5,79%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 32.800, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 39.000. Jadi masih memiliki margin of safety 19%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan sesoke, walaupun secara net profitnya mengalami penurunan tetapi masih di bawah 50% ya. Jadi saya berikan sesoke. Untuk aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi liability saya berikan sesoke karena DR-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan sesno karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan sesno karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut.
Untuk margin of safety saya berikan sesoke karena positif. Untuk dividen saya berikan sesoke walaupun di 2019 tidak membagikan ya, tetapi mayoritas masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Gudang Garam ini? Jadi teman-teman, kalau teman-teman ikut saya dari awal, untuk Gudang Garam ini saya dulu sudah membelinya ya teman-teman. Jadi saya belinya itu di harga yang sangat premium juga. Tetapi untuk sekarang saya mungkin belum average down karena dari kinerjanya memang mengalami penurunan ya teman-teman. Jadi saya masih WNC atau memang benar-benar Gudang Garam ini mengalami penurunan yang cukup dalam, baru saya akan consider untuk average down Gudang Garam ini. Jadi untuk sementara saya masih hold aja dan WNC, lihat dari kuartal ketiganya gimana dari prospek bisnisnya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.